Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Divani dari NIM 211105020033. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang aliran Khawarij. Khawarij adalah suatu nama yang mungkin diberikan oleh kalangan lapangan di sana karena tidak mau menerima arbitrase dalam pertempuran sifin yang terjadi antara Ali dan Muawiyah dalam upaya penyelesaian persengketaan antara keduanya tentang masalah khalifah. Khawarij berasal dari kata horoja yang artinya keluar, dan yang dimaksudkan di sini yaitu mereka yang keluar dari barisan Ali sebagai diterimanya arbitrase oleh Ali. Tetapi sebagian orang berpendapat bahwa nama itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari rumah-rumah mereka dengan maksud berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan pada Quran surah An-Nisa ayat 100. Berdasarkan ayat tersebut, maka kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang-orang yang meninggalkan rumah atau kampung halamannya untuk berjihad. Ajaran Khawarij bermula dari pandangan mereka tentang kafir. Kafir yaitu orang-orang kafir, berarti tidak percaya. Lawannya adalah orang-orang iman yang artinya bisa dikatakan mukmin, berarti percaya. Di masa Rasulullah SAW, kedua kata itu termanifestasi secara tajam sekali, yakni orang-orang yang telah percaya kepada Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah tersebut. Dengan kata lain, mukmin adalah orang-orang yang telah memeluk agama Islam, sedangkan kafir adalah orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Bila pada masa Rasulullah, kafir hanya dipakai untuk mereka yang belum memeluk agama Islam. Kaum Khawarij memperluas makna kafir dengan memasukkan orang-orang yang telah beragama Islam ke dalamnya, yakni orang Islam yang bila ia menghukum maka yang digunakannya bukanlah hukum Allah Subhanahu wa taala. Pengikut Khawarij berasal dari suku Baduy yang masih sederhana cara pikirnya. Jadi sikap keagamaan mereka sangat ekstrim dan sulit menerima perbedaan pendapat. Mereka menganggap orang yang berada di luar kelompoknya adalah kafir dan halal dibunuh. Sikap picik dan ekstrim ini pula yang membuat mereka terpecah menjadi beberapa sekte. Itu adalah aliran Syiah. Syiah dalam bahasa Arab artinya ialah pihak, golongan, kelompok, atau pengikut, sahabat, atau penolong. Pengertian itu kemudian bergeser mempunyai pengertian tertentu. Setiap kali orang menyebut Syiah, maka asosiasi pikiran orang terjatuh kepada Syiah Ali, yaitu kelompok masyarakat yang amat memihak Ali dan memuliakannya beserta keturunannya. Kelompok tersebut lambat laun membangun dirinya sebagai aliran dalam Islam. Adapun Al-Bait adalah family rumah Nabi. Menurut Syiah yang dinamakan Ahli Bait itu adalah Fatimah, suaminya, Ali, Hasan, dan Husain, anak kandungnya, menantu, dan cucu-cucu Nabi, sedang istri-istri Nabi tidak termasuk Ahlul Al-Bait. Asal-usul Syiah dan perkembangan Syiah. Sejak zaman Rasulullah serta Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, belum pernah ditemukannya adanya suatu golongan politik atau golongan agama yang memiliki banyak pengikut, memiliki karakter dan identitas khusus, dan memiliki target yang jelas. Golongan itu baru muncul pada masa Khalifah Utsman. Mereka adalah orang-orang yang setia kepada Ali, yang menganggap bahwa kekhalifahan Ali berdasarkan nas Al-Quran dan wasiat dari Rasulullah SAW, baik yang disampaikan secara jelas maupun samar. Menurut mereka seharusnya tampuk kepemimpinan diduduki oleh Ali dan keturunannya, serta tidak boleh lepas darinya. Menurut Profesor Ahmad Amin, Syiah sudah muncul sebelum orang-orang Persia masuk Islam, tetapi masih belum ekstrim seperti sekarang. Mereka hanya berpendapat bahwa Ali lebih utama dari sahabat lainnya. Kemudian pemahaman Syiah ini berkembang sering perkembangan zaman dan adanya kasus pembunuhan-pembunuhan yang mengatasnamakan Syiah. Yang ketiga adalah aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata Jabara yang artinya maksa dan mengharuskannya melaksanakan suatu atau secara harfiah dari lafaz Al-Jabr yang berarti paksaan. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat Al-Jabr atau dalam bentuk mughababah, itu artinya Allah maha memaksa. Secara istilah, Jabariyah berarti menyandarkan perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabariyah menurut mutakalimin adalah sebutan untuk mazhab al-kalam yang menafikan perbuatan manusia secara hakiki dan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Asal usul Jabariyah ini sebenarnya sudah ada di kalangan bangsa Arab sebelum Islam. Sejarah mencatat bahwa orang yang pertama kali menampilkan paham Jabariyah di kalangan umat Islam adalah Al-Jad Ibnu Dirham. Doktrin-doktrin yang muncul pada aliran Jabariyah yaitu: yang pertama, manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, kalam Tuhan adalah makhluk. Yang ketiga, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Yang keempat, surga neraka tidak kekal. Yang keempat adalah aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadara yang artinya memutuskan dan kemampuan dan memiliki kekuatan. Sedangkan sebagai aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk salah satu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Dalam paham Qadariyah, manusia dipandang mempunyai kodrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar atau pada Tuhan. Adapun menurut terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang mempercayai bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini juga berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah tercipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atau kehendak sendiri. Asal usul aliran Qadariyah, sekilas pemahaman Qadariyah ini sangat ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Di samping benar menurut logika, juga didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih dan menentukan perbuatannya sendiri. Yang kelima adalah aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab irja, artinya penundaan atau penangguhan.
karena sekte yang berkembang pada masa awal Islam yang dapat diistilahkan sebagai orang-orang yang diam. Mereka meyakini bahwa dosa besar merupakan imbangan atau pelanggaran terhadap keimanan dan bahwa hukuman atau dosa tidak berlaku selamanya. Oleh karena itu, ia menunda atau menahan pemutusan dan penghukuman pelaku dosa di dunia ini. Hal ini mendorong mereka untuk tidak ikut campur masalah politik. Satu di antara doktrin mereka adalah salat berjamaah dengan seorang imam yang diragukan keadilannya adalah sah. Doktrin ini diakui oleh kalangan Islam Sunni namun tidak untuk kalangan Syiah. Yang keenam adalah aliran Maturidiyah. Nama Maturidiyah diambil dari nama tokoh pertama yang tampil mengajukan pemikiran sendiri. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad Ibnu Mahmud Al-Maturidi. Beliau lahir di Samarkand pada pertengahan kedua abad ke-9 Masehi, abad ke-9 Masehi dan meninggal tahun 944 Masehi. Aliran Maturidiyah yang dikatakan tampil sebagai reaksi terhadap pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang rasional itu tidaklah seluruhnya sejalan dengan pemikiran yang diberikan oleh Asy'ari. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemikiran teologi Asy'ari sangat banyak menggunakan makna teks naskah agama, Quran dan Sunnah, maka Maturidiyah dengan kata belakang mazhab Abafi yang dianutnya banyak menggunakan takwil. Yang ketujuh adalah aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah nama aliran di dalam Islam. Nama lain dari aliran ini adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Aliran Asy'ariyah adalah aliran teologi yang dinisabkan kepada pendirinya yaitu Abu Al-Hasan Ali ibni Ismail Al-Asy'ari. Menurut aliran Al-Asy'ariyah, Allah mempunyai beberapa sifat dan sifat-sifat itu bukan zatnya dan bukan pula selain zatnya, namun ada pada zatnya. Yang ke-8 adalah aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala dengan makna yang berarti menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Kata ini kemudian menjadi nama sebuah aliran di dalam ilmu kalam yang para sarjana menyebutnya sebagai Mu'tazilah berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Wasbi Ibnu Atta pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi sampai 130 Hijriah atau 748 Masehi.